saling menghargai itu kan ada karma ya. Kalau kita berbuat baik dengan orang lain, pasti orangnya juga akan berbuat baik kepada kita. Jadi kalau untuk saling menghargai bisa. Maksudnya gampang dilakukan dan nggak ada rasa terpaksa. Manusia itu merupakan ciptaan yang paling sempurna di antara semua ciptaan yang lainnya. Kita diberi akal, diberi hikmat, diberi kasih untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Sehingga perbedaan itu bukan menjadi penghalang, tetapi perbedaan itu merangkul kita untuk menjadi seorang saudara. Ketika kita memelihara ciptaan Allah, kita menunjukkan sebagai seorang pribadi yang mencintai Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan, kita mencintai alam dan segala isinya. Di dalam Alkitab sendiri mengatakan bahwa jikalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi Allah itu sendiri, maka kita menjadi individu yang bertugas untuk memelihara, mengolah, dan mengelola lingkungan dengan baik. Itu salah satu bentuk kita sebagai citra seorang manusia yang diberi hikmat untuk memelihara dan menjaga apa yang Tuhan ciptakan. Ibadah itu artinya bahwa kita hubungan kita dengan yang di atas Sang Pencipta, bagaimanapun kita itu adalah rasa syukur, rasa bakti kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kita dari pikiran, itu adalah semua titipan dari yang di atas. Baik dengan siapa? Dengan lingkungan, dengan alam sekitar. Kalau kita bisa menjaga hubungan baik ketiga itu, hidup kita akan menjadi bahagia. Itulah filsafat Hindu yang disebut dengan 3 penyebab kebahagiaan. Om Santi Santi Santi. Secara umum Hindu memahami bahwa keberagaman itu adalah sebuah keniscayaan. Kita harus mengikuti apa yang disebut dengan Wasudewa Kutumbakam. Kalau kita artikan bahwa kita adalah satu saudara. Memang kita ada perbedaan secara keyakinan, secara warna kulit, ras, suku. Tapi sebenarnya kita adalah satu keluarga besar Indonesia. Kita bisa mempersatukan satu sama lain untuk bisa menumbuhkan pribadi dari masing-masing penganut agama bersatu untuk memelihara lingkungan hidup, terutama sekali untuk anak-anak yang kita didik, itu diajak untuk bisa memelihara lingkungan tersebut. Allah Bapa yang Maha Baik, pujian kami haturkan kehadirat-Mu karena cinta-Mu yang besar kepada kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup, untuk merasakan indahnya lingkungan hidup kami. Berkatilah kami, berkatilah orang-orang yang akan kami jumpai, juga berkatilah lingkungan yang kami pijak. Busyara lana nilna muna zalalana wa falhana. Dengan adanya kegiatan AKPK yang digulirkan oleh Dinas Pendidikan, yaitu dari 5 bunga karakter, AKPK itu sangat membantu kami di sini. Jadi mereka itu walaupun berbeda-beda agama, tapi satu tujuan, contohnya dalam kegiatan menjaga lingkungan bersama. Sehingga ada gotong royong, saling toleransi, tidak membeda-bedakan. Mereka bersatu sama dalam membangun pendidikan, terutama kecintaan terhadap lingkungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Toleransi ini sangat disanjung di dalam agama Islam. Kita tidak boleh membedakan agama dalam segi kerjasama untuk kebaikan. Untuk segi keakidah itulah mungkin yang dibatasinya. Dalam segi hal yang lain, Islam itu sangat meluas sekali. Dan bumi itu ada, pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Mereka itu kan lebih yang fleksibel, lebih esensial, lebih kepada pengembangan pendidikan karakter. Nah, hubungannya dengan AKPK, di mana AKPK ini merupakan suatu pengembangan minat bakat siswa dalam pengembangan kitab agamanya masing-masing, sehingga diharapkan dengan adanya AKPK ini lebih menghasilkan inovatif siswa untuk berprestasi di bidang agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita berharap keberagaman ini akan tetap terjaga sampai kapanpun. Ya, di Purwakarta itu anak-anaknya berasal dari berbagai macam latar belakang. Siswa-siswanya atau peserta didiknya ada yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, gitu. Ada yang Islam, gitu. Jadi tugas sekolah itu kita di Purwakarta bagaimana sekolah menjadi ruang untuk tumbuh kembang anak secara baik. Mereka bisa tumbuh spiritualitasnya, tumbuh rasa kemanusiaannya, menghargai perbedaan dan lain sebagainya. Mereka mempunyai satu pandangan universal tentang lingkungan, tentang alam. Maka di SMP 5 ini kita buat sekolah tersebut menjadi sekolah dengan model toleransi dan juga moderasi beragama. Anak-anaknya harus tumbuh spiritualisnya, toleransinya harus bagus, kemudian juga mereka menghargai lingkungan di mana mereka tinggal. Ini adalah salah satu guru keagamaan yang berasal dari Katolik ya, dari Katolik. Ini ngajar pendidikan agama dan keagamaan yang diangkat oleh APBD, digaji oleh APBD, dan sampai hari udah berapa tahun, Mas? 7 tahun. 7 tahun. Ini Pak Sutarno. Mas Sutarno ini atau Pak Yohanes namanya. Ini adalah salah satu guru keagamaan. Bagaimana, Mas? Menurut Mas tuh kegiatan di kita? Kegiatan kita itu sangat luar biasa karena dalam penerapan kurikulum terutama agama keagamaan dan pendalaman kitab-kitab itu pelajar-pelajar baik Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Kristen dan Islam itu ditempa tentang pendidikan karakter, kemanusiaan, toleransi dan juga penguatan moderasi beragama untuk menegaskan bahwa moderasi agama itu menguatkan tentang toleransi, bagaimana menghargai kerjasama, gotong royong, terutama ketika moderasi beragama dan toleransi itu bersentuhan dengan TDBA, tekanan dibalik artikan, bagaimana kami aplikasi tidak hanya iman bagian dari pengharapan, tapi iman diwujudkan juga dengan kepedulian terhadap lingkungan, terhadap kerukunan, persaudaraan dan juga kemanusiaan, dan itu sangat menginspirasi. Kami tidak hanya mengajar learning by doing, tapi juga learning to live together, artinya juga melakukan aksi-aksi harmoni ya, kedamaian, perdamaian. Nah, kalau ini Pak Asep itu yang membidangi, jadi pejabat yang membidangi tentang pendidikan toleransi dan moderasi beragama gitu. Ini maksudnya apa, Pak? Ya, baiklah. Memang betul di Purwakarta kita memiliki program agama, keagamaan dan pendalaman kitab. Nah, ini salah satu kita motonya itu adalah bagaimana anak-anak Purwakarta itu memiliki literat dalam beragama dan juga bersikap moderat.
Literasi beragama ini akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana mereka memiliki toleransi dengan perbedaan yang ada. Kemudian kalau kita kaitkan bagaimana dengan program-program dinas pendidikan terkait dengan kepedulian lingkungan, sebetulnya adalah ketika anak-anak ini memiliki kepedulian terhadap lingkungan, itu merupakan bagian dari literasi beragama. Literasi beragama. Jadi semua agama itu sesungguhnya sangat memuliakan lingkungan. Betul, Mas? Betul, setuju. Di Katolik sama kan? Sama. Iya. Sangat itu ada. Makanya kita yang sekolah di SMP 5 ini adalah tempat sekolah di mana kita mempunyai harapan, mempunyai cita-cita bahwa sekolah harus menjadi pusat kemanusiaan, menjadi tempat yang humanis, menghargai perbedaan, kemudian tidak diskriminatif. Semua orang itu diciptakan berbeda-beda, nggak ada yang sama di dunia ini. Itu adalah perbedaan, itu adalah fitrah, gitu ya? Ya, anugerah. Anugerah. Perbedaan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.